Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Mujahid selaku pengampu mata kuliah mazhab perbedaan mazhab yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga selalu bisa menjalankan ibadah sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana sangat kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya sharing tentang adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi dalam Islam adanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf di kalangan ulama merupakan hal yang lumrah. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi timbulnya perbedaan pendapat dan pengaruh situasi dan tempat dalam menetapkan hukum Islam. Yang pertama yaitu keluasan dan umumnya Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam bersifat umum dan luas. Tidak semua permasalahan kehidupan secara detail dijabarkan dalam Al-Quran tersebut. Para ulama menggunakan kemampuan ijtihad penalaran untuk memahami maksud dan menerapkannya pada situasi kontemporer. Perbedaan dalam metode dan pemahaman ijtihad bisa melahirkan perbedaan pendapat. Yang kedua adalah multitafsir atau berbagai penafsiran. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis memiliki makna yang bisa ditafsirkan dengan beragam pendekatan. Kemampuan bahasa Arab, ilmu-ilmu pendukung tafsir seperti sejarah dan sosiologi, serta latar belakang ulama bisa mempengaruhi penafsiran mereka. Perbedaan tafsir ini bisa berujung pada perbedaan penetapan hukum. Lalu yang ketiga yang menjadi penyebab perbedaan pendapat para ulama adalah kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami hukum Islam. Para ulama terkadang berbeda pendapat dalam menerapkan kaidah usul fikih terhadap masalah tertentu. Ini bisa menyebabkan perbedaan kesimpulan hukum yang mereka ambil. Lalu yang keempat adalah perbedaan kondisi masyarakat. Hukum Islam bertujuan memberikan kemaslahatan kebaikan bagi umat manusia. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di tempat dan waktu yang berbeda bisa mempengaruhi penerapan hukum. Misalnya, penerapan hukum ekonomi di negara berkembang mungkin berbeda dengan negara maju. Lalu, yang kelima adalah adat istiadat. Islam mengakui tradisi dan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kondisi tertentu, adat istiadat bisa dipertimbangkan sebagai sumber hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat setempat. Namun perlu diingat, penerapan adat istiadat harus melalui proses kajian dan verifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan pendapat dalam hukum Islam adalah hal yang wajar. Hal ini menunjukkan keluasan dan fleksibilitas Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Namun para ulama tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Demikian sharing atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.